sekalian, amplop apret tamat calo kesenian. Cerita Bandung, ruang sastra yang sebenarnya, warna bagi para penyair, cerpenis, novelis, eseis. Hei, Gus Dur Mahesa. Gus Dur Mahesa. Aing nama aslinya mah kan lain Gus Dur. Namun bisa Gus Dur Mahesa tuh. Itu dari Kang Godi memberi nama teh Gus Dur. Kalau Mahesanya dari W.S. Rendra. Macetan. Nah, saya teh di IKIP Bandung kan terkenalnya waktu lulus itu Agus Jurik. Nah, sorry. Agus Jurik 93 pergi ke bengkel teater, sudah 2 tahun di sana dipanggilnya Agus Jurik. Lama-lama Rendra teh nanya ke Mbak Ida maksudnya, naon artinya jurik teh? Setan. Hah? Setan? Oh, nama itu menurut Rasulullah itu harus memberi nama yang baik. Ganti. Saya dikasih nama Mahesa, jadi Agus Mahesa. Oke. Waktu itu memberi namanya saya di Bandung. Selagi ada acara dengan unit teater mahasiswa IKIP Bandung, teater lakon aja no. Sinelpon ke sana, ditelepon. Gus Jurik, temu sekarang diganti namanya Agus Mahesa. Ini dari Mas Willy. Oh siap. Saya cari nama Mahesa artinya apa? Kerbau. Oh. Dari Jurik tidak ada kerbau. Itu masih di teater ya? Masih di teater. Saat terjun ke puisi ta. Tapi suka nulis puisi, sudah nulis puisi. Tapi nggak pernah publikasi kan buat diri sendiri aja. Nah ternyata setelah kan guru nggak main-main kasih nama. Iya. Apa artinya Mahesa? Saya kulik. Oh Mahesa itu binatang suci, binatang religius di Nusantara. Seluruh Nusantara dari Aceh sampai ke Papua, sampai ke Nusa Tenggara, sampai ke Toraja, beda ya karena Maluku sama Papua itu nggak ada binatang kerbau. Itu binatang religius. Semua upacara tradisional itu menyembelih kerbau. Ya, buat upacara keagamaan tradisional kita tuh menyembelih kerbau. Sampai sekarang karena Aceh sudah jadi Islam gitu, tapi tetap kalau hari raya atau hari dulu itu tuh, mereka menyembelih kerbau di acara para nelayan itu ya, nanti dilarungkan apa, tapi kalau di Aceh sudah tidak dilarungkan, dimakan. Jadi pikirnya namanya Gus Dur Mahesa. Wah, saya suka berarti. Oke, berarti binatang Mahesa itu yang religius. Kedua, kerbau itu nggak ada yang kurus. Gemuk. Itu artinya apa? Subur, tanda kesuburan. Nah, dan kerbau kan sukanya di lumpur. Yeah. Berarti ada tanah yang berlumpur, tanah yang subur. Nah, itu semakin saya senang dengan Mahesa. 2001 pulang ke Bandung. Ketemu Kang Godi. Siapa Mahesa? Agus Mahesa itu siapa? Gak ada yang mabuk di Bandung mah. Yang mabuknya Agus Jurik. Tapi Kang Godi, tapi ini mah pemberian W.S. Rendra. Lah W.S. Rendra, ya udahlah. Tapi saya kasih nama ya, singkat lagi Gus Dur. Nah itu kalau seingat saya tuh di barak zaman dulu tuh. Di barak. Oh iya. Di Setiabudi sama. Pernah dipakai ke Arif Yudinya. Nah, Arif Yudi itu galeri barak. Apa tuh Gus Dur? Agus Jurik disingkat. Jadi nama kamu Juriknya masih ada. Gus Dur, Agus Jurik. Jadi digabungkan Gus Dur Mahesa. Nah, jadi guru saya dua kan, guru yang Kang Godi Suwarna dan W.S. Rendra itu yang melekat betul. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Banyak guru saya banyak kayak Kang Asep Supriyatna. Senior saya lah, kawan di dunia teater ya. Dunia teater. Jadi bagi Gus Dur Mahesa, arti Rendra dan Kang Godi itu sangat berarti sekali ya. Sangat berarti sekali. Nah, bisa terjun Jeng di tempeleng nah, jeng di tempeleng wah.
kan guru kan kayak begitu, guru zaman dulu. Oh, nyanyi. Kamu lagi latihan teater masalah, kubak. Jangan balanya. Tapi semakin ditempelin itu semakin cinta. Nah itu anehnya. Oke. Nah, sampai terjun ke dunia sastra, gitu. Kan nanti kita bahas lagi ke teater ya. Terjun ke dunia sastra itu tahun sabaraha kan? Sebetulnya gini, dia panjang ceritanya itu kan. Dari kecil saya itu kan NU ya. Tradisinya itu. Sampai sekarang saya masih NU abangan lah. Kan dari kecil tuh saya ngajinya di musola, di masjid. Dan itu nadoman, setiap mau nunggu kiainya mau itu nadoman. Ya, sekarang yang terkenal tuh lagu apa? Tombo Hati. Tombo Hati. Nah itu makanan kecil saya. Itu hafal itu, nyanyikan nadoman terus baik yang bahasa Arab sholawatan gitu kan. Yang nadoman itu sampai ke bahasa-bahasa Jawa itu kan puisi itu. Iya. Jadi menyerap itu puisi saya itu bisa. Nah nulis puisi zaman kuliah. Ya puisi-puisi cinta, ada puisi sosial sedikit gitu. Sampai ke sejarah dibukukan menjadi buku lebih mending gelo daripada korupsi. Itu sampai ke situ gimana sejarahnya? Nah ini MGDK, mending gelo daripada korupsi. Nah itu setelah di Bandung lah 2010-an mulai itu, saya udah mulai intens nulis puisi. Terus korupsi semakin merajalela kemana-mana. Terus wilayah ekspresi saya di teater itu kan terbatas karena latihan 3 bulan pentas. Setahun itu paling enggak itu 2 kali udah hebat. Nah, ekspresi saya itu ada yang kurang nih. Tidak tersampaikan. Sebab hampir semua karya-karya teater saya itu jarang yang produk luar negeri. Saya nggak pernah. Saya harus mengekspresikan lokalitas. Naskah Arifin Sinur, naskah W.R. Renda, naskah Danarto yang dari cerpen diangkat jadi drama. Atau paling tidak saya harus menggarap naskah sendiri. Menghitung Sandal Hello Kitty yang terakhir 2017 itu karya sendiri. Jadi saya nggak mau menggarap naskah orang luar. Adaptasi ya. Adaptasi apa nggak? Kalau mau dibikin adaptasikan ke sini, dibikin karya sendiri. Ya karena saya nggak tahu dunia Eropa, saya belum pernah ke sana, saya harus mempelajari lebih jauh. Ya saya tahu ya seni tradisi kita, pergaulan kita di inilah. Terus sampai ke buku itu? Nah dari situ, oh ya, saya ekspresi ini harus saya salurkan ke puisi. Karena saya melihat gejala korupsi yang merajalela itu, akhirnya saya, okelah, memutuskan korupsi itu harus menjadi fokus. Nah dari, ya ngopi helanya. Nah, saya dan Eling lah, dan total. Karena yang saya bidik itu adalah korupsi, dan korupsi itu mayoritas adalah politikus. Makanya saya terjun ke politik. Dalam pengertian masuk ke wilayah-wilayah politik. Kampanye pilpres. Di dunia media sosial saya kalau mendukung, misalnya saya dukung Deddy Mulyadi gitu di wilayah Jawa Barat, saya dukung di dunia media sosial, mengupload dan sebagainya. Karena apa? Karena memang puisi saya itu, dan saya tidak mau gini lah, terus terang aja saya tidak mau rugi ya. Saya dukung mereka, saya juga harus dapat untung. Ya. Untungnya apa? Jual buku.
Ngapain saya dukung? Saya tidak mau minta mereka, tapi saya jual buku. Satu, atau mungkin kalau dia mau mengundang saya, dia bayar honor dari itu. Itu bentuk dukungan saya. Nah, waktu buku ini beredar, ini kan Gus Dur melakukan kampanye juga ya ke kelurahan, Iya. kecamatan, sampai saya nulis kan di Gala Media. Itu bagaimana nih ceritanya? Nah, karena buku ini nggak akan berguna dibaca kalian semua itu nggak akan berguna. Para penyair nggak akan berguna. Nah, penyair mau korupsi apa? Terus saya mengkritik Anda ngapain? Saya mengkritiknya kan politikus. Jadi buku ini harus dibaca kaum politikus, kaum yang paling tidak itu kaum yang kesempatan korupsinya ada. Iya, iya. Ya salah satunya ya PNS itu. Makanya saya datang mencoba dari awal tahun 2016 itu hampir 2 tahun saya seminggu sekali saya menyediakan waktu 1 hari full keliling dari kantor-kantor desa, kantor kecamatan. Tanggapan mereka? Nah ini yang menarik kan. Pertama kali dia akan membaca itu kaget, pasti ucapannya wah lebih baik waras tapi tidak korupsi. Nah itu hati nurani itu. Hati nurani mengatakan itu. Semuanya begitu. Lebih baik waras tidak korupsi. Tapi dalam prakteknya, saya pernah diusir juga. Diusir sama Pak Lurah. Lurah. Menarik. Sebetulnya bukan kesalahan prosedur sebetulnya. Karena saya tidak tahu bahwa itu Pak Lurahnya. Karena kan paling tidak 1 hari itu saya dapat 3 sampai 4, kadang-kadang sampai 6 gitu ya, kantor kelurahan. Saya akan permisi, bisa ketemu sama Pak Lurah, saya tungguin Pak Lurahnya. Karena kalau udah ditemuin itu bisa ngobrol 2-3 jam dengan Pak Lurah. Mereka curhat. Wah, senang. Bahkan sampai gini ngobrol, sudah makan belum? Belum. Beliin nasi padang. Allah ya. Ngerokok enggak? Ngerokok. Dibeliin karpet. Wah, enak banget. Setelah itu saya sodorin buku, dia beli lagi. Sebenarnya beli mah terakhir lah. Karena apa yang diobrolkan 2 jam tentang korupsi. Jadi mereka curhat, karena ada yang curhat. Tapi baca puisi juga di kantor. Oh iya. Ya sebagian baca, sebagian paling tidak itu ini foto bareng. Kita foto bareng dengan selfie atau foto bareng dengan para karyawan, pegawai, dengan Pak Lurah, dengan pegawai. Nah, terus saya upload di Facebook, di media sosial. Saya sudah dapat 1.111 Foto. kelurahan desa. 111 kelurahan desa. Ada di Facebook, ada di laptop saya. Nah, nah itu tadi yang menarik, yang terusir tadi ada karena ketika saya ngobrol itu, wah nggak ada. Saya nanya ke orang di sebelah, Pak Lurah di mana? Waktu di kantor itu lagi ada tamu. Ya. Saya duduk di ruang sofa, di ruang tamu. Tiba-tiba pada keluar dari kamar itu, dari kantor kamar apa? Dari pintu keluar. Terus pada duduk. Di samping saya duduk ada. Wah ngobrol, ngomongin persenan, ngomongin proyek. Saya kan pura-pura nggak dengerin. Wah ini mah, nah proyek-proyek berpersen ya. Nah akhirnya diobrolin terus ditanya, saya naik lagi. Terus dia pergi ke lapangan voli. Saya nanya Pak Lurah mana? Tadi Pak yang di samping Pak Lurah, Bapak tadi itu. Oh itu. Akhirnya saya samperin ke lapangan voli, lapangan badminton kalau nggak salah. Wah sambil ngopi, dianya lagi ngopi. Pak, mohon Pak, saya seniman, saya Gus Dur Maesa, saya penyair, saya lagi kampanye anti korupsi, keliling-keliling, Pak saya ada apa? Apa kamu?
Katakan, ya saya menawarkan, oh saya tidak perlu. Saya tidak butuh. Kaget kan saya. Itu kan ngusir. Coba saya maksud saya itu kampanye anti korupsi. Saya tidak butuh. Nah, mungkin saya melihat tadi, mungkin dia tahu ngomongin anti korupsi, dia korupsi. Kan saya dengar tadi proyek-proyek dan apa berapa persen. Ya sudahlah, saya nikmatin aja, pergi aja. Gus Dur kan sekarang jadi dosen ya di sebuah perguruan tinggi. Itu mah pekerjaan ya. Kalau di teater atau penyair mah itu profesi ya, profesi atau kelangenan lah. Nah, kalau mau milih nih, mending di teater, mending di sastra atau penyair. Kalau memilih, saya memilih sastra penyair. Karena apa? Honornya tuh, nah itu. Honor baca puisi 2 juta itu diambil sendiri. Kalau teater tuh paling gede 5 juta honornya. Bagi-bagi. Dibagi-bagi 5 orang, bagi 5. Itu kan sudah dipotong oleh Dan latihannya, latihan, dan konsumsi, dan artistik dan sebagainya. Dan terakhir kan seni Bandung. Saya dapat 20 juta teater. Tapi pasukan saya itu 30 orang lebih. Belum dia makan batris, artistik, lighting dan sebagainya. Can preman. Kan preman. Saya pentasnya di outdoor ya. Di outdoor lah. Ternyata bayar tempat itu. Saudara, Gus Dur ini sering beberapa kali membaca puisi saya di Purwakarta di Pak Dedi. Itu karena hasilnya bagus ya. Pak Dedi, kapan kita diundang lagi? Bismillahnya tentunya. Nah, Pak Dedi, ayo Dedi Mulyadi. Itu fun saya. Mas, ini pesan ke kaula muda lah, kawan-kawan kita yang hobinya menulis. Ini bagaimana nih pesan-pesannya supaya mereka ini benar-benar mau menulis gitu. Gini ya, saya pernah ditanya sama seseorang mahasiswa atau saya lupa di media sosial inbox, bagaimana sih cara menghayati jadi aktor yang hebat itu? Saya bilang baca novel, novel-novel yang bagus, Rongga Duhur Paru, Harimau Mutar Lubis, Rongga Duhur Paru punya Ahmad Tohari. Baca itu novel-novel yang hebat. Di situ derita manusia itu ada. Jadi kalau kamu ingin menjadi penulis yang baik atau aktor yang baik, hayati derita manusia. Saya jamin kalau Anda tidak pernah menghayati derita manusia, nggak ada gunanya dari penulis, dari seniman nggak ada gunanya. Artinya membaca alam sekitar di sekeliling kita ya. Kayak misalkan Nobel yang saya pernah baca Nobel yang dapat Nobel sastra, itu derita manusia. Coba ngomongin lapar, judulnya lapar. Knut Hamsun kalau nggak salah itu karyanya. Itu peraih hadiah Nobel. Cuma bercerita bahwa dia lapar. Nah, proses lapar itu bagaimana dia menulis karya dari derita dia lapar berhari-hari bagaimana, tapi dia tetap kalau ada kertas koran atau apa yang kosong diambil buat nulis, jadilah karya. Artinya menghayati ya. Penghayatan terhadap derita manusia. Oke. Singkat kita dengan Gus Dur Mahendra, seorang aktor teater, seorang penyair, seorang presiden Republik Gelo. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, untuk yang terakhir kita mendengarkan puisi ya. Puisi kan? Ya, puisi. Puisi tong panjang tuh. Nih, puisi. Nah. Ini karya yang pertama ya. Mending gelok daripada korupsi. Nah, seri pertama. Seri kedua, mending edan daripada kebahagiaan korupsi. Orang can boga nu kadua mah. Beli atulah si teh. Can boga duitna. Ngajuk kita nanaon lah. Nu katilu ge
Mending sinting daripada kebanting korupsi. Mending edan daripada kebahagiaan korupsi. Aku punya teman seperguruan memberi aku proyek kesenian dari kementerian seharga 50 jutaan. Karena dia senior, aku percaya jaga behavior. Tak ada hitam di atas putih, tanda jadian. Saking gembira, setengah edan dapat kerja. Proyek berjalan selama sebulan bersama anak buah kerja menitan. Pentas pun sukses dapat tepuk tangan. Semua bahagia, termasuk pihak kementerian. Setelah layar ditutup, ternyata ada kejutan. Kami dikasih total jenderal 32 jutaan. Ini itu. Penuh alasan. Itu pun sudah termasuk makan dan kontrakan selama sebulan, termasuk biaya produksi pertunjukan, padahal yang dijanjikan 50 jutaan. Aku marah, aku datangi kantor kementerian, katanya dana udah dicairkan 75 jutaan. Bagai di summer gledek siang bolong, aku bertahun-tahun berabad-abad terbengong. Oh, betapa rakus, tamak, calo kesenian. Tinggal ongkang-ongkang dapat 25 jutaan dan masih tega motong 18 juta usus teman. Koto, hei calo kesenian, neraka tempatmu setelah kematian. Anjing goblok. Ternyata teman makan teman itu ada. Ternyata saudara minum darah saudara sendiri itu ada. Ternyata seniman meras keringat seniman lainnya itu ada. Anjing goblok. Sejak saat itu aku tak percaya lagi seniman. Aku keluar jadi seniman dan memilih jadi edan. Mending edan daripada kebahagiaan. Amplop, ablip, abluplop. Hatiku pecah membara, penuh kemarahan. Mending edan daripada kebahagiaan. Amplop, ablip, abluplop. Nurani bergetar, membahana, pahami keadaan. Mending edan daripada kebahagiaan. Amplop, ablip, abluplop, ablip, abluplop. Sepi sendirian, kini aku cerai dan sendirian. Edan memang sendirian. Pope papipup, pope papipup, pope papipup. Merenung, menghitung gunung. Aku berkata pada bunga Kamboja, mending edan daripada kebahagiaan korupsi. Sebentar, aku marah pada korupsi teman. Apakah aku marah karena tak kebahagiaan? Aku malu pada diri sendiri. HR Kusur Maisa 12, 14, 8, 20. Asik. Aku, kamu, dia, mereka, kalian